Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, definisi dari bencana itu semacam ini ya. Jadi kalau kita lihat sebelum kita masuk ke sini ya, kalau kita lihat undang-undang kelihatannya di layar kalian ya. Jadi ini Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Ya, tentang penanggulangan bencana ini sampai 50 halaman. Ya, di sini mencakup berbagai macam definisi ya. Yang pertama biasanya kalau terkait dengan undang-undang itu adalah definisi. Tentu yang pertama maksud dari atau yang dimaksud dengan istilah bencana misalkan ya, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sebagai contoh ya, yang alam, La Nina itu adalah peristiwa di mana suhu permukaan laut di Pasifik Tengah dan Timur Ekuator itu mengalami penurunan suhu dibanding biasanya. Dia punya kriteria apakah kondisinya normal. Kalau normal itu biasanya indeks osilasi selatannya atau indeks atau anomali suhunya itu antara minus setengah sampai setengah ya, anomali dari suhu permukaan laut atau SST. Tapi kalau di atas 0,5 itu disebut sebagai El Nino, di bawah minus 0,5 itu kita sebut sebagai La Nina. Ya, jadi ada dua kejadian menghangat. Sedangkan kalau La Nina Modoki itu yang bagian tengah itu mendingin, sementara bagian timur dan baratnya jadi beberapa jenis dari El Nino ya, dan La Nina. Kemudian juga kalau kembali ke yang tadi ya, nah banjir itu disebabkan sebagian oleh karena fenomena La Nina tadi. Ya, dan juga kalau karena begini, penelitian menunjukkan sebagai dipole mode, ada yang dipole mode positif, ada yang kemudian dipole mode negatif. Nah, kalau yang dipole mode positif itu yang di sebelah timur dari benua Afrika, di sekitar wilayah ekuator, itu suhunya lebih hangat ya. SST-nya lebih hangat. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya banjir. Belum kalau kita masih mempelajari lagi terkait dengan bencana alam ini, banjir khususnya, peran dari selanjutnya bencana yang lain adalah bencana non alam. Dia adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa kegagalan teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Terkait dengan tsunami ya, yang ada di Aceh, itu ada yang dinamakan buoy. Ya. Saya yakin bahwa kalian tahu ya, buoy itu kalau kalian sudah mendapatkan dari oceanografi terkait dengan buoy ini, tentu kalian sudah bisa menjelaskannya. Tadi early warning system ya, jadi sistem yang peringatan dini sendiri kita artikan semacam itu, sedangkan early warning system itu adalah sistem yang dibangun untuk kita sebut sebagai bencana hidrometeorologis seperti badai tropis, ya, kemudian tornado, typhoon. Ya, ini sebenarnya tornado, typhoon itu. Tornado itu bagian kecil karakteristiknya. Jadi bencana alam itu adalah peristiwanya alam, ya, peristiwa alam, kemudian terjadi tentu karena bencana alam jadi peristiwa alam ya, dipertanyakan terkait dengan bencana alam. Nah, ini karakteristik bencana alam dari mulai banjir sampai gempa bumi, konsentrasikan aja pada banjir ya. Daerah rawan itu dataran banjir, sempatan sungai bermeander, melengkung-lengkung gitu ya, meliuk-liuk ya, di dataran aluvial. Kemudian gejala awalnya tentu adalah curah hujan yang tinggi, hujannya berlangsung lama, jadi selain intensitasnya tinggi, tapi juga biologis, ya, gempa bumi dan seterusnya ya,
gejala ikutannya, misalkan kalau gempa bumi itu ada tsunami, ya. Kemudian ada likuifaksi, itu terjadi di Palu beberapa waktu yang lalu. Tanah itu seperti ya, bergerak gitu ya, bergerak dan bisa membawa material apapun yang ada di atas permukaan menuju wilayah yang jauh. Nah, ini terjadi di Palu beberapa waktu. Ini gambaran bagaimana menangani satu bencana. Namanya siklus, jadi sesuatu yang sifatnya ya kembali lagi ke semula. Gitu. Kondisinya misalkan dari bencana, ya kembali ke bencana lagi. Dari mulai mitigasi, kembali ke mitigasi lagi, dan seterusnya. Tapi muaranya adalah kejadian bencana. Nah, misal, ya, kalau satu bencana terjadi, maka langkah yang dilakukan itu adalah yang pertama tanggap darurat. Ya, tanggap darurat itu misalnya dengan melakukan pertolongan siapa yang terkena bencana tersebut, di mana lokasinya, posisinya di mana, berapa jumlahnya, laki perempuan dan sebagainya, itu juga perlu diperhitungkan. Kemudian juga bisa jadi evakuasi. Jadi kalau banjir biasanya terjadi dilakukan evakuasi. Ya kan orang-orang yang menunggu banjirnya surut, mungkin naik di genting, ya, bahkan dia buang air di. Kemudian masalah logistik ini juga penting ya, biasanya kalau bayi ya ada pampers gitu ya, kemudian ada selimut, ya, ada pakaian-pakaian layak pakai, lalu tentu makanan, dan misalkan itu juga merupakan awalnya sebenarnya ditujukan untuk orang-orang yang memang mengalami bencana, ya, terdampak oleh bencana. Lalu pasca disaster itu ada rehabilitasi, ada recovery. Kemudian proses mitigasinya tentu pembenahan tata ruangnya. Ya, tata ruang kalau masalah banjir itu tata ruangnya seperti apa, bangunannya, ya. Kemudian dilakukan Dikianmas, ya, pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana menyadarkan masyarakat. Oke, nah ini dalam konteks pembangunan berkelanjutan itu panjang sekali ya, terkait dengan masalah ini, karena tentu sustainable development itu harus dilakukan. Kan kesadaran untuk melakukan pembangunan hijau, ya, ekonomi hijau. Ya, artinya bahwa lingkungan itu diperhatikan betul. Masalah lingkungan, dampak aktivitas terhadap lingkungan itu sangat diperhatikan betul. Energi yang dikembangkan adalah energi-energi yang sustainable, ya, yang berkelanjutan. Energi baru yang terbarukan. Ya, misalkan karena di kita ini masih, ya, kita dalam satu hari itu 10 sampai 12 jam itu radiasi matahari bersinar sepanjang tahun, dan kalau kita bisa memanfaatkan radiasi matahari sepanjang tahun tersebut, maka bisa jadi ya setiap orang itu bisa masang sendiri solar panel, ya, apalagi kalau sudah adanya. Saya akan banyak nanti kalau di jam saya menunjukkan. Oke, nah ini pengurangan risiko bencana atau disaster risk reduction itu melalui tahap-tahap, misalkan memahami hazard. Sebenarnya ada di sini yang tidak tertulis sebenarnya, ya. Ada kerentanan. Kemudian bencana jangka panjangnya seperti apa. Nah, untuk saat sekarang ini biasanya yang menjadi masalah itu adalah RDTR, ya, RT/RW, RDTR itu pun harus ada dukungan dari pihak-pihak dari bidang ilmu yang lain. Karena waktunya sudah habis. Ini baru dari 51 slide, baru 10 slide sudah 2 jam. Dan download saja, saya nggak tahu panitia atau pengurusnya yang kemarin waktu bicara climate change ada disimpan di drive tertentu gitu, yang bisa di download nggak? Ada di EduNext. Ada ya?
Di EduNext sudah di-share semua sih Pak slide-nya. Oke, ya. Jadi ini pun juga saya pikir juga di share di EduNext. Baik, itu saja barangkali yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf kalau waktunya sangat. Saya berharap apa-apa yang saya sampaikan bisa membekas di hati kalian dan kalian bisa melakukan langkah-langkah antisipasi ataupun juga mitigasi ya terkait dengan bencana. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Pak.